Aditya langsung turun dari mobil begitu sampai di sebuah kedai kopi yang diberitahukan Roman. Saya ikut masuk atau enggak? Usah pak, tanya Johan setelah menutup pintu mobil. Aditya yang baru akan melangkah langsung melihat pada Johan. Ikuti saja perintah istriku, dia yang menggajimu sekarang. Aditya menjawab datar tapi terkesan sinis, sedangkan Johan menunduk, seraya tersenyum. Setelah memarkirkan mobil, Johan menyusul Aditya yang sudah lebih dulu masuk. Dia langsung menghampiri meja Roman begitu melihat orangnya telah duduk seraya memainkan ponsel. Roman mengangkat kepalanya begitu mendengar suara tarikan kursi persis di depannya. Aditya menghempaskan tubuhnya dengan kasar, seraya menarik napas. Roman menatap heran Aditya, lalu pandangannya teralih pada Johan yang sudah berdiri di belakang Aditya. Tumben Johan ikut, biasanya abis ngedrop lu dia langsung pergi, tanya Roman pada Aditya. Sekarang jadi intel dia, Aditya mendengus, diiringi kekehan Johan di belakangnya. Tapi di hatinya Aditya merasa senang karena Rianti meminta Johan mengikutinya. Itu artinya Rianti tidak mau Aditya melakukan hal yang tidak baik di belakangnya. Berarti Rianti sangat mencintainya. Setidaknya itu yang ada di pikiran Aditya sekarang. Sudah pasti Rianti mencintainya dan tidak mau kehilangan Aditya. Aditya tersenyum memikirkan apa yang ada di kepalanya sekarang. Hah? Intel maksudnya? Pertanyaan Roman membuat Aditya langsung tertawa. Tanpa menjawab pertanyaan Roman, dia justru menyuruh Johan duduk di sebelahnya. Duduk sini Han. Haha, tiba-tiba Roman tergelak, membuat Aditya dan Johan serempak terlihat ke arahnya dan saling menatap bingung. Paham gue, paham. Roman mulai mengerti kenapa Johan ikut bergabung dengan dia dan Aditya. Cepetan lu, mau ngomong apaan? Gue nggak bisa lama-lama, Rianti nungguin di rumah soalnya, Aditya berkata tak sabar. Roman berdecak seraya meruput kopi yang baru saja diletakkan pelayan di atas meja. Iya, tahu, yang udah bucin mah beda, Roman berkata nyinyir. Nih, lu lihat, lemparkan amplop coklat yang baru diambilnya dari dalam tas tepat di depan Aditya. Terserahlah, bodo amat, mau dibilang bucin juga memang kenyataannya begitu. Apaan? Bertanya seraya tangannya meraih amplop. Kan tadi gue suruh lu lihat. Masih juga nanya, sahut Roman seraya menyadarkan badannya di kursi sambil tangannya berdekap lalu melirik Johan yang sudah tahu apa yang ada di dalam amplop. Lu lagi enggak ngancem gue kan? Aditya bertanya dengan sorot mata yang curiga. Dia malah membolak-balikan amplop yang ada di pikirannya sekarang adalah amplop itu berisi foto mesranya dengan wanita lain. Entah memeluk atau mungkin mencium wanita yang bukan Rianti, dan Roman bermaksud memberitahukan foto-foto ini pada Rianti. Dia menelan liurnya membasahi tenggorokannya yang entah kenapa jadi sangat kering. Roman menggelengkan kepalanya kesal, seraya merampas amplop dari tangan Aditya. Lama lu, kebanyakan curi sama orang lu, bentaknya pada Aditya yang jadi terbengong. Lu aja yang bukahan. Roman melemparkan amplop ke arah Johan yang sejak tadi hanya dia memperhatikan tingkah laku Aditya.
buka amplop aja pakai drama. Roman masih menggerutu, sedangkan Johan langsung membuka amplop dan mengeluarkan isinya, yang memang benar-benar berisi foto sesuai dugaan Aditya. Tapi foto siapa Aditya juga belum tahu karena Johan meletakkannya secara terbalik. Aditya mengambil tumpukan foto. Setidaknya ada 5 lembar foto di dalam amplop yang baru saja dikeluarkan Johan. Dia menarik napas. "Apaan ini?" tanyanya sambil melemparkan foto yang tadi dilihatnya. "Anjir lah, masih juga nanya." Roman menggaruk kepalanya dengan kasar. "Han, kok gue kesel ya sama bos lu lama-lama?" Roman bicara pada Johan. "Maaf pak, bos saya bukan Pak Aditya lagi," jawab Johan mendapat pelototan dari Aditya. Tapi Roman justru tertawa kencang, membuat hampir sebagian pelanggan yang tengah ada di kedai kopi melihat ke arahnya. "Pengkhianat," gerutu Aditya sambil melihat fotonya. Johan ikut tertawa mendengar perkataan Aditya yang ditunjukkan untuknya. Jawaban dia juga sebenarnya hendak meledek Aditya. "Jelasin," Aditya menuntut jawaban pada Roman atas foto yang kini ada di hadapannya. Serentak, Roman menghentikan tawanya. Diikuti Johan. Sejenak hening, Aditya menunggu Roman, menanti penjelasan dari Roman. "Han, lu aja yang jelasin ke mantan bos lu." Roman malah melempar ke Johan, tapi Johan menggelengkan kepala. "Bapak aja yang jelasin," Johan menolak mentah-mentah. Aditya melihat Johan dan Rama bergantian. "Enggak ada yang mau jelasin, gue hancurin nih meja," ancam Aditya yang mulai tak sabar. "Gue udah capek, pulang cepat, pengen istirahat di rumah, pengen cepet-cepet mandi. Lu malah bikin gue kesal." Aditya menggeram kesal, emosinya sudah semakin di ujung kepala. Apalagi mengingat dia yang memang belum mandi selepas bercinta dengan istrinya di kantor tadi membuat dia semakin panas. Roman yang mulai membaca gelagat Aditya yang memang mulai emosi akhirnya mencoba menjelaskan perihal foto yang sengaja dia tunjukkan pada Aditya. Johan juga sudah mulai duduk dengan tegang. Posisinya yang berada persis di sebelah Aditya membuatnya harus membangun benteng pertahanan jika Aditya tiba-tiba menyerangnya.